Shalom, selamat pagi semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, hampir semua kita pernah mendengar bahwa menjalani hidup ini adalah sekolah kehidupan. Sebenarnya apa sih yang kita pelajari di dalam sekolah kehidupan kita ini? Hidup kita adalah hidup untuk mengenal Pencipta kita yang merajut dan menenun hidup kita. Karena kita manusia, kita diberi gambar Allah, maka kita punya pikiran, punya perasaan dan kehendak. Disitulah seharusnya keotomatisan kita untuk mengenal siapa yang menjadi majikan kita, itu harus terbangun dalam hari-hari hidup kita. Berbeda dengan makhluk hidup lain seperti binatang, mereka tidak perlu mengenal siapa penciptanya. Dan memang mereka tidak bisa berinteraksi dengan sang penciptanya. Tetapi karena manusia memiliki pikiran dan perasaan yang segambar dengan diri Allah itu sendiri, maka manusia punya kemampuan atau berpotensi untuk bisa bergaul dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, berdialog dengan Dia, berjalan bersama dengan Allah. Itu yang ditunggu sang pencipta atas diri kita sebagai seorang manusia. Maka pertanyaan yang harus kita tujukan kepada diri kita dengan sangat serius dari perjalanan hidup yang sudah kita jalani, saudaraku, yaitu seberapa kita sebenarnya sudah memiliki pengetahuan tentang Allah dari pengalaman langsung kita, di mana kita sudah berinteraksi, bergumul dengan Dia. Itu pertanyaannya. Di dalamnya, ketika kita berinteraksi dengan Allah, ada dialog, ada perjalanan bersama dengan Dia. Seberapa kita sebenarnya telah memiliki pengetahuan tentang Allah dari pengalaman hidup real kita. Itu yang harus ditanyakan, saudaraku. Karena bukan sekedar dengar khotbah orang, bukan dari buku yang kita baca, tetapi kita harus menemukan kekayaan pengetahuan tentang Allah, kekayaan pengalaman bersama dengan Dia di dalam perjalanan hidup kita ini. Berapa puluh tahun kita hidup, seharusnya itu menjadi momen kita berjalan bersama dengan Dia, dan itu pengalaman yang mahal, saudaraku. Itulah isi dari sekolah kehidupan yang sesungguhnya. Kita mengkoleksi pengalaman real dengan Allah. Kita mengkoleksi di dalam keadaan kita di gunung tinggi ataupun di lembah kelam ataupun di datar flatnya hidup kita. Kita punya koleksi pengalaman berjalan dengan Dia. Tetapi faktanya ternyata tidak banyak orang menganggap hal ini penting. Atau seringkali beberapa orang yang mengerti ini penting pun menganggapnya menjadi kurang penting. Karena digantikan dengan hal-hal lain yang menggeser Tuhan dan tidak membawa Tuhan sebagai hal yang penting di dalam hidupnya. Maka seringkali banyak orang yang belajar tentang Tuhan di teologi atau dengerin khotbah orang, hafal khotbah orang, hafalin ayat firman Tuhan, dan dia merasa sudah pengenal Tuhan. Padahal pengenalan akan Tuhan itu harus dari pengalaman hidup yang sesungguhnya dari hari ke hari. Itulah liciknya iblis, saudaraku, menyesatkan banyak orang, menyesatkan banyak manusia, menyesatkan banyak orang Kristen, menyesatkan para hamba-hamba Tuhan, para teolog, karena merasa sudah kenal Tuhan, padahal tidak bersentuhan dengan Dia, hanya mengetahui pengetahuan aja tentang Tuhan, tapi tidak pernah bersentuhan langsung dengan Tuhan. Maka sekali lagi, saudaraku, pada pagi hari ini saya mengingatkan, jangan menggantikan pengenalanmu akan Allah yang mestinya benar-benar dialami dari perjalanan hidup kita, pengalaman langsung dengan kita, dengan pengajaran yang hanya ditangkap oleh nalar kita. Dan banyak orang merasa bahwa ia sudah mengenal Allah dengan benar hanya karena membaca buku.
Itu menyesatkan, saudaraku. Kalau seseorang belajar tentang Tuhan, seharusnya dia harus benar-benar mengalami Tuhan real. Sampai-sampai dia bisa berkata, aku tidak bisa hidup loh tanpa doa. Tidak hanya berhenti di tanpa doa, aku nggak bisa hidup loh tanpa Tuhan. Aku nggak bisa hidup loh kalau aku nggak punya tuntunan Tuhan untuk aku hidup hari ini. Maka disitulah pergaulan, bergaul karib, bergaul akrab, berdialog dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, itu menjadi kunci untuk mendrive pikiran dan perasaan seseorang sampai melahirkan kehendak Allah di dalam hidup orang itu. Itulah isi dari sekolah kehidupan. Itu yang membuat kita tidak bergerak di dalam pathway Allah. Karena kita tidak berinteraksi dengan Dia. Padahal Allah bergerak setiap hari di dalam hidup kita. Itu saudaraku, Allah itu bergerak setiap hari dalam hidup kita. Kita harus benar-benar spektakuler mengalami Tuhan sampai-sampai kita bisa berkata begini. Ada yang beda ya kalau aku tidak bersentuhan dengan Tuhan. Di pagi hari ketika membuka mataku, aku tidak ketemu Tuhan dulu. Ada sesuatu yang aneh. Dan ada sesuatu yang kukhianati kalau aku mencari yang lain ketika aku membuka mataku. Selain Tuhan, aku mengkhianati Tuhan. Maka betapa kayanya pengenalanmu akan Tuhan kalau engkau terus melalui setiap peristiwa hidup kau kaji, kau rengkuh di dalam hidupmu, kau cari apa maunya Tuhan. Sampai-sampai engkau terbangun menjadi manusia Allah, jadi man of God-nya Allah. Menjadi orang saleh, saudaraku. Karena kita mau tidak mau, kita dikurung, dikunci, dikungkung di dalam maunya Allah. Karena akibat dari keintiman kita itu. Akibat dari intimacy with God itu. Maka kalau seseorang tidak menangkap kehadiran Allah melalui peristiwa-peristiwa hidupnya, maka akan ada banyak berkat-berkat rohani yang terlewatkan dan terbuang, saudaraku. Supaya tidak terbuang 1 inch pun dalam hidup kita, dibutuhkan kedekatan dengan Tuhan, bergaul akrab. Maka itu akan menjadi sebuah vitamin hebat untuk membentuk karakter, iman, pengharapan hidup kita, pola berpikir kita, pola bertindak kita. Terus kita dirajut dengan vitamin-vitamin yang datangnya dari Allah. Berkat-berkat rohani itu. Maka pagi hari ini, di renungan yang singkat ini saya mau mengingatkan kita harus benar-benar berambisi bertemu dengan Tuhan setiap pagi, setiap saat, setiap waktu kita, di sibuknya hidup kita, di kalam kabutnya hidup kita. Kita mau terus berambisi untuk di mana Kau Tuhan. Jangan jauh dariku Tuhan. Hadir-Mu harus ada untukku Tuhan. Itu rangsang jiwa kita untuk menemukan Allah. Dengan kita terus duduk dekat kaki Tuhan. Sehingga tidak ada hari yang kita tidak datang secara pribadi untuk berdialog dengan Tuhan dalam kesendirian kita, dalam keheningan kita, di tempat tertutup kita. Indah, saudaraku. Indah. Di segala setiap peristiwa, di balik peristiwa itu kita cari, kita buru Tuhan. Di setiap hal terjadi dalam hidup kita, kita mencari, kita memburu Tuhan. Maumu apa Tuhan dalam hidupku melalui ini? Maumu apa? Nasihatmu apa? Hikmatmu apa? Kasih ke aku. Aku mau tahu semuanya itu. Gelorakan jiwa kita seperti itu, saudaraku. Kita memburu Tuhan tiada henti. Kita kobarkan semangat kita untuk kita mencari Tuhan. Amin ya saudaraku. Sekali lagi saya mau mengajak kepada kita semua. Kita mau benar-benar berambisi untuk kita benar-benar menemukan Tuhan di dalam hari-hari hidup kita.
Ya, selamat pagi saudaraku, doa saya diberkati hidupmu hari ini. Tuhan menyertai langkahmu. God bless you.